Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IPA kelas 2. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, kita semua diberi kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ini, anak-anak akan belajar tentang materi permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu, penggunaan huruf kapital, dan membuat karya hiasan menggunakan bahan buatan. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini dengan membaca dan mengamati, anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Dengan membaca, anak-anak dapat menggunakan huruf kapital dengan benar, dan dengan membaca dan mengamati, anak-anak dapat membuat karya hiasan menggunakan bahan buatan dengan kreatif. Nah, anak-anak perhatikan teks berikut. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri, keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Nah, anak-anak, bacalah dongeng berikut menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar, tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Nah, itulah kisah ayam dan kera. Anak-anak juga dapat membaca kembali di rumah anak-anak masing-masing. Nah, anak-anak, bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti. Nah, masih ingatkah anak-anak dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contohnya nomor 1, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Nah, dalam kata mungkin huruf M menggunakan huruf kapital. Nomor 2, kera kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Nah, kata kera dan bagaimana menggunakan huruf kapital. Nomor 3, kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Nah,
kata kera, mana, dan mungkin menggunakan huruf kapital. Nah, anak-anak, apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Nah, mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Nah, kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Nah, anak-anak juga bisa menggunakan denah. Nah, anak-anak, temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Nomor 1, apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Nah, perbaikannya adalah apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Nah, kata apa diawali menggunakan huruf kapital. Nomor 2, ayah berpesan jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah, perbaikannya adalah ayah berpesan jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah, huruf J pada kata jika menggunakan huruf kapital. Nomor 3, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Nah, perbaikan kalimat tersebut, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Nah, kata kamu diawali menggunakan huruf kapital. Nomor 4, pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Nah, perbaikannya adalah pada kata pakai, huruf P menggunakan huruf kapital. Nomor 5, nomor terakhir, ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Nah, kata jangan diawali menggunakan huruf kapital. Nah, anak-anak juga bisa mempelajari lagi di rumah dengan bantuan ayah bundanya. Nah, anak-anak, masih ingatkah anak-anak dengan dongeng kisah kera dan ayam? Nah, gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Perhatikan gambar hiasan berikut. Nah, tahukah anak-anak bagaimana cara membuatnya? Nah, sebagai tugas 1, buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Hiasan anak ayam, bahannya kertas warna, kertas gambar, dan lem. Alatnya pensil, gunting, spidol, atau krayon. Langkah kerjanya yang pertama, potong 4 buah bidang, 2 setengah lingkaran besar dan sedang, 2 segitiga besar dan kecil. Nomor 2, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas, letakkan di tengah agak ke bawah. Nomor 3, tempelkan setengah lingkaran yang sedang, letakkan menempel terbalik, bisa dilihat pada gambarnya. Nomor 4, tempelkan segitiga besar sebagai sayap, tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Nomor 5, buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Nah, anak-anak bisa membuat hiasan anak ayam ini di rumah. Nah, anak-anak bisa mengerjakan dengan semangat. Nah, anak-anak, kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah anak-anak dengan nama-nama hari? Berapa hari dalam 1 minggu? Nah, amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, aku masih ingat nama-nama hari. Nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Nah, anak-anak masih ingat bukan bahwa 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan 1 minggu atau 1 bulan sama dengan 4 minggu. Nah, Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Nah, anak-anak, kerjakan soal berikut dengan teliti dan benar. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung?
Nah, kita jawab bersama-sama bahwa 1 bulan sama dengan 30 hari. Nah, karena yang ditanyakan 3 bulan, maka 3 kali 30 sama dengan 90. Jadi Udin telah menabung selama 90 hari. Nomor 2, ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Nah, berarti caranya 2 dikali 30 sama dengan 60. Jadi ayah pergi keluar kota selama 60 hari. Nomor 3, umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? Nah, berarti 4 kali 30 sama dengan 120. Jadi umur adik Beni adalah 120 hari. Nomor 4, jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Nah, berarti 5 dikali 30 sama dengan 150. Berarti jarak umur Udin dan Lani adalah 150 hari. Nomor 5, Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Berarti dapat kita cari menggunakan 1 kali 30 sama dengan 30. Jadi Udin berlibur ke rumah paman selama 30 hari. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contohnya, ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah, huruf J pada kata jika menggunakan huruf kapital. 1 bulan sama dengan 30 hari. Udin berlibur ke Magelang selama 2 bulan. Berapa harikah Udin berlibur ke Magelang? Caranya berarti 2 kali 30 sama dengan 60. Jadi Udin berlibur ke Magelang selama 60 hari. Kita dapat membuat sebuah karya kerajinan menggunakan bahan buatan, misalnya plastik, kertas, dan lain sebagainya. Nah, contoh kerajinan dari bahan buatan misalnya hiasan anak ayam dari kertas. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap rukun, saling menghargai, dan saling menghormati. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku dimanapun anak-anak berada. Dan tak lupa, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.